Halo, assalamualaikum. Nah, video kali ini akan kita bahas seputar breeding. Jadi buat kalian yang punya permasalahan seputar ngebreed, seputar perkawinan, seputar permasalahan, pokoknya seputar permasalahan dari breeding, perkawinan dan juga lain-lain lah, kita akan kupas tuntas di sini buat kalian spesialnya nih. Jadi buat kalian yang baru bergabung di video ini, yang belum subscribe, bantu channel ini untuk 100.000 subscriber. Dan buat kalian yang udah subscribe, terima kasih banyak. Rezeki kalian gue doain pokoknya lancar, tambah banyak, pokoknya diangkat penyakitnya lagi sakit. Dan kita akan bahas di video ini. Jangan lupa follow Instagram galaxycoindonesia.official karena akan ada giveaway support FCCP Vietnam. Akan kita giveaway gratis buat 3 orang pemenang. Nah, ini yang kemarin kita udah ngebreed di sini tuh ada 7. Ini ada 7 pasang. Ini ada 7 pasang. Yang ini FCCP, bukan FCCP tapi ini Iron Man. Jadi ini Red Koi Cooper, kita cross ke Orange, karena sebelumnya itu udah pernah kita cross juga. Dan ini jantan, ini udah kawin sekarang tuh yang kelima kali. Jadi gacor banget ini, alhamdulillah. Jadi ini kawin kelima kali, yang pertama di petani depan, dan di sini 4 kali. Dia kawin pertama sama Nemoxi, burayaknya di deretan sini ada, dan dia kawin yang kedua sama Orange, kawin ketiga sama Cooper juga yang biasa, terus kita kawinkan juga ke Galaxy, dan sekarang kita kawinkan lagi ke Orange lagi. Dan ini akan kita angkat, jadi ini sengaja belum dibuka. Nah, biasanya kalau misalnya kalian ngebreed, kalau buat pemula jangan sekali-sekali sering dilihat ya. Kalau misalnya sering dilihat, itu bisa menyebabkan jantan itu pas proses perkawinan tuh sering gagal atau bisa dibilang stres. Jadi pada saat proses perkawinan, jantan betina udah disatuin, jangan diangkat, jangan sering dilihat. Kalau misalnya sering dilihat bisa menyebabkan ikan stres. Nah, dilihatnya sore aja. Kebetulan gue bikin video ini jam 4 lewat, jadi ini sore kita akan cek, sekalian kita angkat betina nih, karena belum gue cek juga dari pagi. Jadi buat kalian bisa langsung melihat prosesnya ini, proses perkawinannya nih. Nah, ini kita kawinin jantannya itu di styrofoam pakai ketapang. Ini ketapang laut. Jadi buat kalian kalau misalnya pengen ketapang laut ini juga bisa langsung ke WhatsApp gua. Gua jual ketapang laut udah olah, udah siap tanpa minyak dan juga jos, pokoknya mah udah terkirim ratusan kilo, pokoknya mah anggap hitung pokoknya mah. Dan ini hasilnya, buihnya banyak banget, udah kayak buih kodok nih, banyak banget buihnya. Nah, ini prosesnya udah kawin. Di sini ada telurnya tuh, nih ini ada telur putih tuh. Ini ada telur putih ini yang gue tunjuk nih, nih. Nah, ini udah kawin. Ini jantannya, betinanya juga udah diusir. Jadi kalau misalnya dikawinin, jangan sampai dilihat, cukup dilihatnya sore aja 1 kali. Kalau misalnya dia belum kawin nih, misalnya dia belum kawin, belum ada telur ya, jantan betina belum kawin, jangan langsung diangkat, karena ada ikan yang dia kawinnya di hari kedua. Gue juga sering tuh, yang contohnya Hillboy kemarin kita kawinin, dia belum kawin di hari pertama dan besoknya dia kawin. Dan itu Hillboy yang di sini yang di bak itu udah kawin 5 pasang. Jadi yang 1 pasangnya gagal, tapi ini prosesnya cukup sehari. Jadi kalau misalnya ada yang belum kawin di hari pertama, jangan diangkat, biarin, tapi langsung kasih makan. Jangan sampai dia nggak dikasih makan, karena kalau misalnya besok kawin, takutnya dia makan telur, posisinya lapar. Nah, ini kebetulan sebelum kawin kita udah kasih makan. Jadi ini telurannya banyak banget. Betinanya akan kita angkat cukup pakai tangan. Kalau misalnya kalian takut ganggu, pakai serokan aja nih. Ini juga belum gua angkat nih. Nah, ini betinanya udah diusir tuh. Ini Red Koi Cooper. Kita jauhin dulu nih. Nah, ini kita jauhin dulu. Nah, ini betinanya udah selesai tuh nih. Ini selesai, udah kita kawinin sama Orange. Nah, ini jantannya pada saat jaga telur kita akan kasih makan pakai cacing sutra aja cukup, tapi jangan kebanyakan. Jadi perkiraan aja cacing sutra akan habis setelah 5 hari dari kita kasih makan. Jadi dia agak banyak, tapi jangan terlalu banyak, 5 hari habis. Jadi biar kita nggak perlu ngasih makan lagi. Jadi cukup persediaannya di sini sampai si jantan akan kita angkat di umur 3 hari. Nah, kita akan tutup. Ini udah selesai jaga kawin. Nah, ini juga sama. Ini juga sama nih, ini udah nelor nih sama. Ini posisinya, kalau gue penasaran gue akan buka. Jadi udah nelor apa belum. Nah, ini posisinya udah nelor. Nah, posisinya udah telur tuh, ada telur, dan betinanya juga udah selesai. Kita akan angkat. Jadi kalau misalnya diangkat gue pakai tangan, tapi pelan-pelan, jangan sampai bikin geradak geruduk air. Kalau misalnya bikin geradak geruduk air ntar stres katanya. Tuh, jatuh dia.
Nah ini udah, nanti akan kita kasih makan. Nah biasanya buat kalian kalau misalnya yang tadi gue bilang, kalau belum kawin jangan langsung diangkat, biarin 2 hari. Tapi kalau misalnya dia 2 hari nggak mau kawin, angkat aja, karena kalau misalnya 2 hari nggak mau kawin artinya gagal, proses perkawinannya gagal. Kalau misalnya berhasil, jangan lupa jantan dikasih makan pada saat dia jaga telur sampai dia menetas ya. Jadi usahakan si jantan jangan sampai lapar, karena ibarat kata kalau misalnya manusia juga jaga anak pasti lapar, butuh makan. Nah setelah ini selesai kita angkat. Nah ini ada burayak nih Anis, kita akan kupas juga. Di sini ada burayak, pokoknya yang kalian sering mengalami mati atau bisa dibilang kecentet. Nah kalau misalnya burayak yang udah usia 1 bulan, dia normalnya itu segini Ani, dia normalnya segini kalau usia 1 bulan ya Ani. Karena nah ini usia 1 bulan, ini normalnya 1 bulan ya. Jadi 1 bulan tuh galaksi di sini udah pecah nih. Dia udah ada yang pecah ke pensi, ada yang pecah ke celo. Jadi ini prosesnya 1 bulan normal segini ya. Karena ada burayak, banyak yang chat ke gue juga via WA. Burayak umur sebulan segini normal nggak? Ternyata burayaknya hampir ukuran kisaran 2 mingguan dan itu kecentet. Nah kalau misalnya di sini di bak, dia kapasitasnya nggak terlalu luas atau nggak terlalu lebar. Jadi kalau misalnya dia kebanyakan atau padat, kita akan harus pecah 2. Jadi misalnya ini padat, kita harus pecah 2 jadi 2 bak. Jangan sampai dia kepadatan. Kalau kepadatan dia bisa kecentet. Kecentet itu istilah katanya tuh nggak tumbuh kembangnya itu nggak normal. Jadi bisa dibilang tuh gizi buruk lah di ikan ya. Jadi nggak bagus buat pertumbuhannya. Nah kalau misalnya pertumbuhannya bagus, dia bisa menyebabkan ikan rentan sakit kalau misalnya kecentet. Nah ini normalnya segini ya normalnya segini kalau misalnya usia 1 bulan. Ini udah bisa makan cacing. Jadi kalau misalnya pengen cepat tumbuhnya gede, gampang banget. Kalau misalnya kalian pengen pertumbuhannya burayak normal dan cepat gede, gampang. Cuman jaga kualitas air sama pakan. Yang penting kuncinya kalau di sini tuh, kalau misalnya di kepadatan itu kita sifon 3 hari sekali pakai selang. Kita sifon, dibuang 40% air, kita tambah lagi air endapan sama kasih garam dan juga sifon terus. Jadi setiap 3 hari kita rutin sifon agar kondisi air juga bagus dan juga nggak naik amoniaknya, karena kalau misalnya kepadatan pasti kotorannya juga banyak Nah ini gue ngomong kecepatan banget ya, mohon maaf ya, karena emang udah kebiasaan segitu